Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Yunitawati dari Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, jurusan Peternakan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dengan nomor induk mahasiswa 0203211100. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil resensi saya mengenai sebuah karya film yang berjudul Mars, mana film ini disutradarai oleh Sahrul Gibran dengan produser Sahrul Gibran sendiri dan Adi Syafiq, dengan penulis naskah Johan de Rantau dan Ais Woroa. Dan dalam film ini terdapat 17 peran pemain, diantaranya Kinaryosi sebagai Tupon, Acha Septriasa sebagai Sekar Palupi, Teku Rifnu Wikana sebagai Surip, Holidil Asadil Alam sebagai Ustadz Ali, Chelsea Riansi sebagai Sekar Palupi waktu kecil, Jajang Cek Nur sebagai Nyoto, Krisno Bosa sebagai Pujo Widodo, Yati Surahman sebagai Mbok Karyo, Ence Bagus sebagai Nyoto, Egi Fadli sebagai Duku Sailan, Briliana Desi Dwinawati sebagai istri Duku Sailan, Mian Brojo sebagai Nenek Rokso, Neni Riwayati sebagai Kasih Handalfi, Kukuh Riyadi sebagai Priman, Heru sebagai kepala sekolah, Naila sebagai Retnowati, dan yang terakhir adalah Lie Suyanto sebagai Mbah Atmo. Penata musik dalam film ini adalah Tursi Argeswara, dan dengan perusahaan produksi film ini adalah Multi Buana Kreasindo, Leica Production, Harry Global Production, dan Silent The Pictures. Genre dalam film ini adalah genrenya drama yang dirilis pada tanggal 12 Juni 2021 dengan durasi film 105 menit, berasal dari negara Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai film ini, lebih baiknya kita semua melihat terlebih dahulu beberapa ulasan tayangan dalam film ini. Selamat menyaksikan. Suatu hari, Sekar dan temannya sedang mengembala kambing dan saling berbincang tentang sekolah. Sekar tidak tahu apa itu sekolah. Lalu temannya menjelaskan kalau sekolah adalah tempat belajar agar pintar. Sekar adalah seorang anak dari keluarga yang sederhana. Di suatu waktu, saat makan malam, ayah Sekar bilang ke Sekar kalau ayahnya akan berangkat kerja agar bisa dapat uang untuk biaya sekolah Sekar. Paginya, Sekar dan ibunya pergi untuk menjual kambing-kambingnya agar uangnya bisa untuk membeli seragam sekolah Sekar. Suatu pagi, Sekar dan ibunya pergi untuk mendaftar ke sekolah dasar. Saat sampainya di sekolah, ternyata pendaftaran masih akan dibuka minggu depan. Seminggu kemudian, Sekar dan ibunya datang lagi ke sekolah. Kemudian ibu Sekar diminta untuk mengisi formulir dan ternyata ibunya Sekar tidak tahu cara baca dan tulis. Kemudian dibantu oleh ibu guru. Setelah itu, ibu guru menanyakan KTP ibunya Sekar, dan ternyata ibunya Sekar tidak membawa KTP. Karena itu, ibu dan Sekar pulang ke rumah mencari KTP dan langsung pergi ke sekolah lagi. Karena ibunya Sekar ingin sekali hari itu juga Sekar bisa diterima sekolah. Sesampainya di sekolah, ternyata bapak dan ibu guru sudah pulang dari sekolah. Ibu Sekar mengejar mobil bapak ibu guru dan mengatakan bahwa ia sudah membawa KTP-nya. Ibu Sekar mendaftarkan Sekar untuk sekolah di sekolah dasar tetapi ditolak karena belum memiliki cukup umur menurut peraturan sekolah. Ibu Sekar memohon kepada pihak sekolah agar diberi kesempatan untuk Sekar agar bisa bersekolah agar Sekar menjadi orang yang pintar. Tetapi tidak merubah apapun. Sekar tetap tidak diizinkan untuk bersekolah. Dalam keadaan sedih, ibu Sekar dan Sekar kembali pulang ke rumah. Keesokan harinya, Sekar tidak berangkat sekolah dan mendatangi rumah Mbah Atmo dan bercerita jika Sekar malas sekolah karena Sekar selalu diejek oleh teman sekolahnya. Mbah Atmo menyemangati Sekar agar tidak boleh malas bersekolah karena sekolah itu penting agar menjadi anak yang pintar. Sepulang sekolah, Sekar dimarahi oleh ibunya karena berbohong, karena membolos sekolah. Keesokan harinya, Sekar berangkat ke sekolah dan diejek oleh temannya karena ditegur oleh kepala sekolah dan terlibat perkelahian. Ibu Sekar mendapat surat dari kepala sekolah dan mencari orang yang dapat membacakan suratnya. Ternyata, surat tersebut berisi panggilan untuk Ibu Sekar agar menemui pihak sekolah.
dan Ibu Sekar mendapat keputusan dari sekolah jika Sekar dikeluarkan dari sekolah. 3 bulan kemudian, Sekar kembali bersekolah di sekolah yang berbeda dan pergi ke sekolah diantar oleh ibu dan bapaknya menggunakan sepeda. Sekar sangat merasa bahagia. Di sekolah, Bapak Sekar berpesan agar kelak Sekar menjadi anak yang membuat bangga bapak dan ibunya. Hari itu, hari terakhir Ibu Sekar bertemu dengan bapaknya. Terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan bapaknya Sekar meninggalkan ibunya Sekar dan Sekar. Sekar dan ibunya sangat terpukul dengan kepergian bapaknya. Ia selalu mengingat pesan bapaknya untuk sekolah tinggi. Setelah kepergian bapaknya, hidup Sekar semakin susah. Namun Sekar dan ibunya selalu bekerja keras untuk mewujudkan pesan dari almarhum Bapak Sekar untuk sekolah tinggi. 10 tahun berlalu, tiba saat Sekar lulus SMA. Saat itu, Sekar dilamar oleh tetua desa dan akan dijodohkan dengan saudara jauhnya yang dulu tinggal di desa itu. Simbok dan Sekar sedang mengobrol berdua di teras depan rumahnya. Ibu membicarakan bahwa Sekar akan dilamar oleh Pak Triman atau saudara jauh dari Pak Dukuh. Simbok meminta pendapat kepada Sekar, tetapi Sekar menolaknya karena Sekar masih ingin kuliah. Simbok dan Sekar berharap Pak Dukuh tidak marah atas keputusan yang Sekar ambil. Malam harinya, Simbok datang ke rumah Pak Dukuh membicarakan penolakan lamaran Sekar karena masih ingin kuliah. Hal itu malah ditertawakan oleh Pak Dukuh karena Sekar berada pada keluarga yang kurang mampu. Keesokan harinya, Simbok dan Sekar berangkat pergi ke Yogyakarta karena Sekar diterima di salah satu universitas Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta, Sekar dan Simbok mencari Paklek yang tinggal di Yogyakarta, namun mereka tidak mengerti alamatnya. Mereka pun kebingungan dan istirahat sholat di masjid. Di depan masjid, Sekar menemukan sebuah dompet dan di dalam dompetnya ada alamat KTP. Kemudian Sekar pergi ke alamat tersebut diantar bersama Pak Imam Masjid. Sesampai di rumah, si pemilik dompet Sekar bertemu dengan pemilik dompetnya. Kemudian, anak si pemilik dompet tersebut datang dan mengucapkan terima kasih. Ternyata Sekar mengenali anak si pemilik dompet. Dia dulunya seorang ustadz pengajar ngaji di desanya, Gunung Kidul. Kemudian mereka berbincang, maksud dari Sekar datang ke Yogyakarta. Pak Ustadz mengizinkan Sekar tinggal di rumahnya selama Sekar kuliah. Pada malam harinya, Sekar bertemu dengan Kasih Kandali, seorang pembicara handal yang diarahkan oleh Pak Ustadz tersebut. Sekar pun sangat bahagia karena bisa berbincang dengan beliau, membicarakan tentang fakta kehidupan warga Gunung Kidul yang karena adanya kasus bunuh diri sebab masalah ekonomi kemiskinan. Menurut beliau, Sekar mahasiswa yang cerdas dan cemerlang. Kemudian, Sekar diberikan kepercayaan menggantikan Kasih Kandafi menjadi pembicara dalam sebuah seminar astronomi. Akhirnya Sekar pun menyetujui dan menyanggupi hal tersebut. Keesokan harinya, Sekar melakukan pembicara dalam seminar astronomis dengan sukses. Sekar berhasil meraih pendidikan tinggi, bahkan dia menjadi mahasiswa di Oxford University. Pada saat di perpustakaan, ketika dia membaca buku, seorang dosen senior menghampiri Sekar. Beliau mengatakan bahwa Sekar adalah mahasiswa yang rajin. Beliau juga berkata bahwa ilmu yang diperoleh Sekar dapat bermanfaat bagi tanah air Indonesia. Setelah itu, Sekar memutuskan untuk menghabiskan sorenya di taman. Sekar sempat berbincang dengan ibu dan anak yang ditemuinya. Di saat yang bersamaan, di tanah kelahirannya, ibunya sedang berjuang melawan penyakit tuanya yang tiba-tiba muncul. Tidak disangka, pada saat itulah ibunya menghembuskan nafas terakhir. Hari kelulusan pun tiba. Sekar memberikan pidato singkat sebagai lulusan terbaik. Sekar menyebutkan bahwa dia sangat menghormati ibunya karena selalu mendukung dia dan memberikan yang terbaik untuk pendidikan Sekar. Dalam pidatonya, dia menyebutkan sebuah hadis yang mewajibkan umat manusia untuk berbakti kepada ibu. Sekar pulang ke Indonesia. Sepanjang perjalanan dia menangis terharu, membayangkan bertemu dengan ibunya yang sangat dirindukan. Akan tetapi, dia sangat terkejut ketika mendapati rumahnya sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dia memanggil-manggil nama ibunya, berharap ibunya akan menyambut dan memeluk Sekar. Akan tetapi, yang ditemui Sekar hanyalah kesunyian.
Dia bergegas menuju rumah neneknya, bertanya di mana ibunya berada. Sang nenek pun tidak bisa menahan air mata. Berkali-kali dia mengatakan Sekar harus kuat dan siap. Sekar segera menyadari apa yang terjadi. Dia pergi ke pemakaman yang tidak jauh dari rumahnya. Sebuah nisan bertuliskan Tupon, menyadarkan Sekar bahwa ibunya sudah tiada. Kelebihan dan kekurangan pada film Mars atau Mimpi Ananda Raih Semesta. Kelebihannya menurut saya adalah pengambilan gambar yang cukup apik, benar-benar menggambarkan sebuah pedesaan, seperti memberikan sensasi seolah-olah kita ada dan berada di dalam tempat itu. Isi cerita atau kandungan cerita yang terdapat di dalam film ini sangat dan dapat dipetik bagi kita semua. Untuk kekurangan yang saya temui sepertinya tidak terlalu banyak, namun hanya merasakan bahwa perpindahan pada gambar atau perpindahan cerita terlalu cepat, sehingga kurang nikmat untuk menontonnya. Karena pada film ini isinya terlalu fokus pada tokoh Popon yang diperankan oleh Kina Ryoshi dan Sekar Palupi waktu kecil saja. Pelompatan yang terjadi seperti bagaimana SMA pada waktu Sekar SMA, pada kuliah S1, bahkan melompat lagi hingga ia tiba-tiba menjadi magister. Rasanya terlalu cepat, melibatkan kurang merasa puas dengan ceritanya. Kekurangan yang terakhir bukan pada film ini, tetapi pada negara ataupun diri kita sendiri. Film sebagus ini seharusnya lebih dikenalkan atau lebih dipromosikan kepada halayak umum atau halayak ramai. Yang menjadikan sebagai kurangnya adalah minimnya promosi mengenai dunia pendidikan. Dan jika kamu membaca tulisan ini, mari kita bantu promosiin film ini untuk mengenalkan betapa pentingnya dunia pendidikan bagi dunia yang lebih berarti. Pesan terakhir dari saya, demikian presentasi yang saya tampilkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga presentasi yang saya tampilkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.